Seorang guru agama di Sumbawa dituntut 50 juta karena menghukum muridnya yang gak mau sholat. Sakit hati kita mendengarnya, terutama untuk para guru dan tenaga pendidik mendengarnya juga. Sosok seorang guru bernama Pak Akbar serasa tengah menjadi sorotan kita semua, teman-teman. Di mana Pak Akbar ini mengajar di SMKN 1 Taliwang, tepatnya di Sumbawa Barat, NTB. Mirisnya, Pak Akbar ini dituntut 50 juta oleh orang tua murid yang gak mau terima anaknya itu dihukum. Kasus ini bermula ketika Pak Akbar nih berupaya mendisiplinkan 3 anak muridnya yang gak mau sholat berjamaah, yang merupakan kegiatan sekolah wajib buat diikuti semua murid Islam. Nah, Pak Akbar ini menghukum muridnya dengan cara memukul. Salah satu orang tua murid itu gak terima nih dengan tindakan Pak Akbar ini karena memukul si anaknya itu. Dan akhirnya orang tua tersebut melaporkan Pak Akbar ini ke pihak berwajib. Dan laporan itu pun diterima oleh pihak berwajib dan Pak Akbar ini terancam harus membayar denda mencapai 50 juta rupiah. Info terbaru, para guru sudah melaksanakan nih aksi solidaritas agar tuntutan ini dibatalkan oleh majelis hakim. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan orang tua yang punya pola pikir seperti ini? Anda menitipkan anak Anda di sekolah itu untuk diajar, dididik, dan diberi pengalaman hidup, bukan? Dan kalau Anda tidak berkenan anak Anda diberlakukan seperti itu, silakan didik sendiri di rumah. Apalagi ini dididik soal kewajiban agama, itu melaksanakan sholat tepat waktu. Seharusnya kita berterima kasih bukan kepada seorang Pak Akbar yang bukan hanya mendidik, tapi juga masih mengingatkan bahwa sholat itu penting. Gue ada pembahasan menarik di mana kemarin Bapak Ridwan Kamil memposting sebuah survei menyatakan bahwa anak muda Indonesia sekarang malas menikah. Dengan caption, mengapa anak muda Indonesia malas menikah? Saya sebagai salah satu anak muda Indonesia akan mewakili menjawab deh Pak. Kami bukannya malas menikah Pak, tapi anak muda Indonesia sekarang jauh lebih cerdas dan lebih realistis memandang yang namanya pernikahan ketimbang anak muda dulu. Kalau kita berkaca 3 tahun yang lalu, mungkin menikah muda adalah sebuah tren di mana ta'aruf-ta'arufan. Orang ta'aruf, kita ikutan ta'arufan, gak peduli mau finansial belum cukup atau mental belum siap. Yang penting nikah aja, yang penting halal gitu. Ujung-ujungnya rumah ngontrak, rezeki kita cari bareng-bareng, tahu-taunya gak siap menghadapi itu. Dan akhirnya bercerai. Banyak kisah-kisah pernikahan yang tersorot menginspirasi kita bahwa menikah itu harus siap secara finansial, harus siap secara mental dan lain-lain. Banyak yang butuh dipersiapkan Pak. Dan kedua, standar anak muda sekarang itu jauh lebih tinggi daripada anak muda sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Dulu mungkin ya Pak, anak muda dulu nggak mikirin yang namanya finansial. Gue mau nikah aja, nanti dibiayai orang tua nikahnya. Tapi kalau anak muda sekarang, gue harus punya mobil dulu, punya rumah dulu, atau punya pekerjaan tetap dulu, baru gue nikah. Gitu Pak. Lagian ya Pak ya, sangat sulit. Makin lama kita makin dihadapi dengan kenyataan bahwa hidup ini makin lama makin keras. Gaji 3 jutaan tapi biaya hidup 2 kali lipat Pak. Jadi kayak, aduh gak bisa gue nikah cepet-cepet gitu Pak. Terus satu lagi Pak, tahun ini kita dihadapi dengan kisah-kisah percintaan yang KDRT, dibanting segala macam, diselingkuhi. Jadi tambah pengen berkaca gitu loh ya Pak ya. Kayak nggak bisa cepet-cepet nikah. Gue kalau nikah ini harus mikirin, harus lihat betul-betul orangnya kayak gimana gitu Pak. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Salam hormat, semoga Bapak sehat selalu.